dunia sedang berubah. Di tengah ancaman krisis pangan global, tiba-tiba Indonesia muncul sebagai poros kekuatan baru di Asia Tenggara. Kini, dua negara besar, Filipina dan Thailand, bersiap bergabung dalam sebuah konsorsium pangan revolusioner yang digagas oleh Indonesia. Apakah ini akan menjadi titik balik sejarah baru ASEAN? Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar Anda tidak tertinggal informasi strategis lainnya. Kabar mengejutkan datang dari jantung Asia Tenggara. Filipina dan Thailand dikabarkan sedang dalam tahap penjajakan untuk bergabung dalam konsorsium pangan yang dipimpin oleh Indonesia, sebuah langkah strategis yang berpotensi mengubah wajah ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Konsorsium ini bukan sekadar aliansi dagang biasa. Ini adalah inisiatif kolektif yang lahir dari kegelisahan bersama akan krisis pangan global yang kian nyata akibat ketidakstabilan geopolitik, perubahan iklim ekstrim, hingga fluktuasi harga komoditas yang tak terkendali. Di saat banyak negara masih bergantung pada raksasa dunia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia memilih jalan berbeda, membangun kemandirian regional. Bagi Filipina, kerjasama ini membuka peluang stabilitas pasokan beras di tengah ketidakpastian impor dari Vietnam dan Thailand. Sementara Thailand, meski dikenal sebagai produsen beras utama dunia, kini menghadapi tantangan serius akibat krisis air dan iklim ekstrim. Keduanya melihat konsorsium ini sebagai solusi jangka panjang yang saling menguntungkan. Indonesia sendiri tampil percaya diri. Melalui intensifikasi lahan, digitalisasi pertanian, dan pengembangan agroindustri, negeri ini tidak hanya menargetkan swasembada, tetapi juga menjadi eksportir utama komoditas strategis. Konsorsium ini menjadi perpanjangan tangan dari ambisi tersebut, tidak hanya soal perdagangan, tapi juga transfer teknologi, riset, pembangunan SDM, hingga integrasi logistik antar negara. Dalam sejumlah pertemuan bilateral, telah disepakati prinsip-prinsip kerjasama seperti berbagi data produksi secara real-time, meningkatkan transparansi pasar, dan menekan manipulasi harga. Sebuah pendekatan yang dinilai revolusioner dan mengancam dominasi lama para pemain besar global. Sejumlah analis bahkan menyebut konsorsium ini sebagai cikal bakal OPEC-nya pangan Asia. Jika benar-benar terbentuk, kekuatan tawar ASEAN dalam perdagangan global akan meningkat drastis, dan Indonesia akan berdiri di tengahnya sebagai motor penggerak. Respon dunia pun mulai bermunculan. Media Eropa dan Jepang menyebut langkah ini sebagai manuver geopolitik cerdas dari Indonesia. Dengan menguasai rantai pasok pangan, otomatis kekuatan diplomasi negeri ini akan melesat, tak hanya di ASEAN, tapi juga di forum global seperti G20 atau WTO. Namun tentu, jalan ke depan tidak akan mudah. Pemerintah harus memastikan bahwa konsorsium ini tidak menjadi alat dominasi sepihak. Transparansi, keadilan, dan kerjasama nyata adalah fondasi utamanya. Tantangan internal seperti korupsi, infrastruktur lemah, hingga birokrasi yang lamban harus dibenahi agar program ini berjalan optimal. Di tengah semuanya, satu hal menjadi terang, Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarah diplomasi ekonomi Asia Tenggara. Ketika negara lain masih berebut kekuasaan, Indonesia memilih membangun kepercayaan. Ketika dunia sibuk menjual, Indonesia justru mengundang untuk berbagi. Dan itulah kekuatan baru yang sedang tumbuh di kawasan ini. Namun, lebih dari sekadar diplomasi pangan, konsorsium ini menyentuh isu yang jauh lebih dalam, kedaulatan negara atas pangan rakyatnya sendiri. Di banyak negara berkembang,
Ketergantungan terhadap impor telah menjadikan pangan sebagai komoditas politik. Harga bisa dimainkan, pasokan bisa diputus, dan rakyat menjadi korban dalam permainan global yang tak kasat mata. Disinilah Indonesia mencoba mengubah paradigma. Dengan mengajak negara-negara tetangga untuk bergabung, Indonesia tak hanya menciptakan pasar bersama, tapi juga menginisiasi ekosistem pertanian terpadu yang saling menopang. Dari hulu ke hilir, dari benih hingga ekspor, semuanya didesain untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemain asing, sekaligus mengangkat kesejahteraan petani lokal yang selama ini tertinggal. Bayangkan jika skema ini berhasil, petani di Sulawesi bisa mengekspor langsung hasil panennya ke supermarket di Manila. Petani dari Chiang Mai bisa mengakses pupuk organik produksi Jawa Tengah dengan harga terjangkau. Dan seluruh proses itu berjalan dalam sistem digital terintegrasi yang transparan dan efisien. Bukan tidak mungkin, dalam 5-10 tahun ke depan, ASEAN akan memiliki bursa pangan regional, tempat di mana harga ditentukan bukan oleh spekulasi internasional, melainkan oleh data real dan kesepakatan antar negara anggota. Tentu saja, semua ini masih butuh waktu, konsistensi, dan komitmen jangka panjang. Tapi langkah awal telah dimulai, dan dunia sedang memperhatikan. Karena pada akhirnya, siapa yang menguasai pangan, akan menguasai masa depan. Dan Indonesia, bersama Filipina, Thailand, dan negara ASEAN lainnya, sedang bersiap menulis babak baru dalam sejarah itu. Langkah strategis ini dinilai sebagai manuver geopolitik cerdas yang dapat mengubah posisi ASEAN dari pasar konsumen menjadi pusat kekuatan pangan dunia. Indonesia ingin menciptakan sistem pertanian terpadu dan transparan, mengurangi ketergantungan terhadap negara besar seperti Tiongkok dan AS. Jika berhasil, konsorsium ini tak hanya memperkuat ketahanan pangan, tapi juga meningkatkan diplomasi ekonomi kawasan secara signifikan. Namun, tantangan seperti birokrasi, korupsi, dan infrastruktur masih harus diatasi untuk mewujudkan visi besar ini. Jika konsorsium ini berhasil, maka dunia harus mulai memandang Indonesia dan ASEAN dengan perspektif baru, bukan lagi sebagai pasar konsumen pasif, tapi sebagai epicentrum pangan dunia yang mandiri, modern, dan berdaya saing. Inilah momen penting bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya lahir dari kekuatan militer atau teknologi tinggi, tetapi dari keberanian untuk mengatur pangan secara adil dan berkelanjutan.